Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyatihi la yu'liru rijal bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna ma'ibadahum wa yatawaffana min ladihim wa yashuruna fi zumratihim bil afiyati wa salamatihim thumma al-basah bil kitab mahmudin wa ata'ila thumma kibirha ya sarabin amal darat min hadwa wal hadwa abdullah min wasil a'ta نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah yang ke-94. Ajhalun nas man taraka yakina ma indahu lidhonni ma indan nas. Sebodoh-bodohnya manusia, yaitu orang yang meninggalkan, yang mengabaikan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang lain.
Itu makna terjemahnya. Maksudnya, orang yang paling bodoh adalah orang yang mengabaikan keyakinan akan kejelekan yang ada pada dirinya, tapi dia mengikuti prasangka manusia yang menyatakan dia baik. Ini dikatakan orang yang sebodoh-bodohnya manusia. Jahlun itu bodoh. Kalau ajhalu itu sangat bodoh. Kabir itu besar. Kalau akbar sangat besar gitu. Jadi kalau ngomong jahlun, juhul itu bodoh. Kalau diomongnya ajhal itu bodoh banget gitu loh. Bodohnya pakai eho ini. Bodoh, do gitu. Orang yang tahu tentang keadaan dirinya itu orang lain apa dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Orang yang tahu kamu jelek itu ya kamu. Orang yang tahu kamu itu nggak bener ya kamu. Tapi ketika dia tahu keadaan dirinya jelek, tahu keadaan dirinya nggak baik, kemudian dia mengikuti pendapatnya orang lain, yang mana orang lain itu mengatakan bahwa diri kamu itu orang baik. Terus ente percaya, oh iya, ente baik, memang saya baik. Percaya apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, orang yang mengatakan kamu baik, itu biasanya orang bodoh juga, gitu loh. Karena orang bodoh itu hanya melihat apa yang di luarnya saja. Nggak bisa sampai tahu apa yang ada di dalamnya, nggak tahu. Makanya kalau ada orang kok dia gaulnya sama orang bodoh terus, nanti apa yang kamu lakukan walaupun itu jelek, orang bodoh akan mengatakan ente baik. Hingga ketika orang bodoh itu ngomong kamu baik, kamu baik, kamu baik, nanti kejelekan yang kamu lakukan kamu nilai jadi kebaikan. Kenapa? Karena dinilai oleh orang lain jadi baik. Padahal yang menilai orang bodoh. Makanya orang itu kalau gaul sama orang yang pinter, apa fungsinya gaul sama orang yang pinter? Biar kamu kalau kamu salah diingetin. Biar kalau kamu ngelakuin hal-hal yang bodoh diingetin. Biar nggak menganggap dirinya paling benar, paling baik gitu. Tapi kalau kamu gaulnya sama orang-orang yang di bawah kamu yang bodoh, maka dia hanya akan bisa muji-muji kamu aja. Walaupun jelek yang kamu kerjakan, ya dipuji aja. Baik. Maka orang yang menyangka dirinya baik gara-gara pujiannya orang lain, padahal dia tahu dirinya nggak baik, itu sebodoh-bodohnya manusia. Artinya dia nggak mengungkapkan, oh enggak, maaf, saya ini orang jelek, saya orang bodoh, saya orang nggak bisa, saya orang fakir, saya orang jahil. Harusnya orang yang muji tadi diingatkan bahwa itu semua nggak ada pada saya.
Tapi kalau ente malah bangga, malah seneng, maka kamu menjadi orang yang paling bodoh. Dikatakan orang yang tertipu dan menyukai pujiannya orang lain adalah orang yang sangat bodoh, karena dia mengabaikan keyakinan yang ada pada dirinya dan tertipu dengan sangkaan masyarakat. Masyarakat mengatakan kamu baik itu bukan tahu sebenarnya kamu baik, bukan, tapi hanya menduga-duga kamu itu baik. Yang tahu nyata-nyata kamu baik ya diri kamu sendiri. Sampai dikatakan kalau orang pengen menilai orang lain baik, pengen tahu orang lain baik, kalau nanya sama dirinya kadang kan nggak jujur. Ente itu orang baik nggak? Oh saya baik. Kadang orang begitu. Kalau kamu pengen tahu, nanya sama siapa? Nanya sama keluarganya. Dikatakan khairukum khairun min ahlikum. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik bagi keluarganya. Artinya kalau keluarganya ngomong kamu itu baik, berarti kamu memang orang baik. Karena keluarga kamu itu yang tahu sifat kamu dengan jelas. Bangun tidurnya kamu gimana, habis mandinya kamu gimana, mau tidurnya gimana, laparnya kamu rese apa enggak, itu keluarga yang tahu gitu. Kalau orang lain nggak tahu. Dan dikatakan kalau orang pengen tahu jeleknya orang, pengen tanya aja sama keluarganya, gimana suami kamu orang baik? Suami saya mah rese. Itu keluarga kamu yang tahu gitu. Kalau ada orang kok muji-muji kamu depan istri kamu kok main jeb, berarti nggak jelas nih berarti. Oh ya bohong berarti. Kenapa? Karena istri kamu yang tahu kamu siapa gitu loh. Mau tidurnya gimana, bangun tidurnya gimana. Orang begitu kok orang baik. Bangun tidur nggak langsung sholat, bangun tidur jam 8 pagi, yang tahu keluarga kamu. Mau tidur gini, mau mandinya aja telanjang di kamar, sampai kamar mandi nggak pakai anduk, yang tahu kamu. Orang lain nggak ada yang tahu begitu gitu loh. Jadi orang yang tahu jeleknya kamu itu ya keluarga kamu. Kalau memang kamu itu nggak menyadari jeleknya kamu sendiri, tanya keluarga dah. Keluarga tahu apa yang jelek pada diri kamu gitu. Kalau ente bergaul sama masyarakat, bergaul sama kawan, kan nggak akan tiap menit, kan ada waktunya kamu meninggalkan mereka. Tapi kalau keluarga, ya tiap waktu ketemu kamu. Bangun tidurnya ketemu, mau tidurnya ketemu, siang ketemu, mau makan ketemu, hingga tahu baik buruknya diri kamu. Kalau kamu nggak menyadari baiknya diri kamu. Padahal orang yang paling tahu jeleknya dirinya ya dirinya sendiri. Tapi orang yang tahu dirinya itu jelek biasanya karena dia bergaul sama orang yang pinter, maka dia akan melihat dirinya itu bodoh, dirinya jelek, dirinya buruk. Kalau dia bergaulnya sama orang yang bodoh, dia nggak akan melihat dirinya itu nggak baik, enggak. Taunya dirinya baik banget. Ya, orang itu tergantung kawan mainnya, tergantung kawan gaulnya. Siapa yang diajak gaul, siapa yang jadi temannya. Makanya kan kalau ini mau melihat orang itu baik atau enggak, lihat temannya. Kalau dia berteman dengan orang-orang baik, dia akan punya alamat jadi orang baik. Ini kan alamat. Kayak ente kalau ngerokoknya Samsu ya dalamnya
biasanya Samsu, tapi ini ada rokoknya Samsu, dalamnya plat merah. Nah, itu khusus namanya. Nggak tiap orang nggak ada orang begitu ada. Luarnya Samsu, dalamnya plat merah. Kalau yang umum kan kalau lebaran kalengnya Kongguan, dalamnya Rengginang. Itu loh, itu yang umum tuh. Kalengnya Kongguan keren, begitu dibuka Rengginang dalamnya. Jadi orang yang tahu dirinya itu ya diri kamu sendiri. umpamanya nih, ulama bikin umpama yang bagus. Kata ulama, kalau ente dipuji-puji sama orang, mas, kentut kamu itu kok wangi ya, Masya Allah gitu. Padahal kamu sendiri nyium kentut kamu, bau nggak enak. Orang lain ngomong kentut kamu wangi, ente masa wangi ya? itu orang pinter apa goblok kira-kira? Oh, dia tahu entutnya bau nggak enak. Ketika orang lain ngomong, Masya Allah, entut kamu baunya wangi banget ya Allah. Ini kalau ada botol, aku taruh botol, gua simpen entut kamu, Masya Allah. Kok ente percaya disebut entut kamu bau wangi? Ya Allah, berarti emang pikiran kamu udah somplak. Terus kamu pede, tiap ada orang banyak, dus wangi. Jadi kadang orang banyak itu ngomong begitu ada maunya. Ente yang ikut, ini namanya orang-orang difuk kadang begitu. Kalau dia habis nyumbang semen 50 sak ke masjid, untutnya wangi itu biasanya. Ya, kentutnya wangi. Masya Allah, kentut kamu wangi banget. 50 sak lagi masih, oh bisa, tambah wangi kentutnya itu. Udah kentutnya wangi, tehnya bikinnya manis, tempat duduknya empuk, biasanya begitu biasanya. Makanya orang yang kemudian apa yang dipujikan orang lain sama dirinya kok dia percaya, padahal itu berlawanan dengan kenyataan dirinya, maka itu sebodoh-bodohnya manusia. Maka jika engkau adalah orang yang seperti itu, kalau kamu termasuk orang yang dipuji entutnya bau, kamu kok percaya entut kamu itu bau wangi banget, kamu kok percaya, maka kamu termasuk orang yang gila dan orang yang sangat bodoh banget. Udah gila, bodoh lagi. Kan sering, artinya orang itu muji-muji orang lain, ada maunya, ada, bisa jadi karena memang kebutuhannya atau ada maksud-maksud yang lain. Maka kita ini seperti bersambung sama hikmah yang sebelumnya, seharusnya orang itu malu
ketika ada orang lain memuji kepada dirinya yang pujian itu nggak ada, malu. Kalau pujian itu ada, tambah malu. Tapi kalau sebaliknya, ente dipuji dengan pujian yang nggak ada pada kamu, kamu seneng, itu bodoh-bodohnya orang. Apalagi yang nggak ada pada kamu itu yang jelas kamu tahu itu nggak ada sama sekali, nggak mungkin itu ada pada kamu. Kayak apa yang nggak mungkin? Kayak tadi, entut kamu bau wangi, itu sudah nggak mungkin. Mau entutnya siapa kayak tetap. Emang beda ya entutnya presiden sama entutnya rakyat, beda? Hah? Nggak tahu kalau entutnya bidadari, bidadari nggak ngentut gitu. Bidadari di surga nggak ada yang ngentut, kencing enggak, ngentut enggak, berak juga enggak di surga mah. Secantik-cantiknya orang itu Ratu siapa? Ratu Diana dari mana? Inggris yang mati koet, kenapa itu? Ketabrak apa? Orang tercantik di dunia, tetap entutnya mana ada orang kalau cantik entutnya wangi, nggak ada. Oh, entutnya wangi, entutnya siapa yang wangi? Umpamanya ente ngomong entutnya wangi juga depan orangnya keluar kamu muntah nanti. Cuma depannya doang ente pura-pura ngomong wangi, orangnya keluar muntah kamu. Maka sifat-sifat buruk kamu seperti riya, ujub, suka dipuji, punya banyak dosa, yang kadang dosa-dosa kamu itu lebih busuk baunya dibandingkan kotoran yang keluar dari perut kamu. Dosa kita itu saking busuknya, andai dosa kita ditampakkan, itu diri kita itu lebih busuk daripada kotoran kita. Maka Allah menutupi semua itu. Allah menghijab, Allah tidak menampakkannya, Allah tidak memperlihatkannya kepada orang lain. Maka ini penutup yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Menguji kualitas hambanya. Kalau orang bodoh kayak kita, ketika kita punya dosa-dosa yang banyak, kok dosa itu nggak dilihat orang, seneng kita. Minta ditutupi apa yang jelek pada dirinya, minta ditutupi kemaksiatan yang dia lakukan, seneng. Tapi kalau orang yang istimewa, orang yang baik, justru mintanya bukan ditutupi kejelekannya, pingin dihindarkan dari maksiat, pingin nggak sampai maksiat, pingin terhindar dari berbuat dosa. Itu perbedaannya antara orang-orang khusus sama orang-orang awam. Begitupun tadi masalah pujian, orang-orang yang awam senang dipuji pada hal-hal yang nggak ada pada dirinya. Adapun orang-orang yang khusus, dia nggak senang kalau dia dipuji yang ada pada dirinya, apalagi yang nggak ada. Wong yang ada aja dia nggak senang. Maka
kita ini diperintahkan apa? Untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apabila ada orang memuji kepada kita, kemudian pujian itu nggak ada pada kita, maka ingatlah Allah, bahwa Allah yang menjadikan pujian ini, maka ini ujian. Maka yang seharusnya bagaimana? Yang seharusnya Allah lah yang berhak atas pujian itu. Kembalikan pujian itu hanya milik Allah. Pujian itu hanya miliknya Allah. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Adapun kok ada hamba yang dipuji, maka Allah yang menjadikan pujian itu pada hambanya. Kamu itu nggak layak dipuji apa-apa, nggak layak. Kok ada orang lain yang muji kamu karena Allah meletakkan hal yang bagus pada diri kamu. Jadi pujian itu aslinya haknya Allah yang menjadikan kebagusan itu pada diri kamu. Andai Allah nggak meletakkan kebagusan itu, kamu nggak layak dipuji, nggak. Kayak ada orang muji kamu ganteng. Yang bikin ganteng siapa? Allah. Kalau ente bisa bikin diri kamu ganteng, semua pengennya ganteng, ya. Ente pengen nggak ganteng? Pengen nggak? Enggak dong. Saya udah ganteng, Beb. Ngapain pengen ganteng lagi? Gitu mestinya. Kalau ente pengen ganteng, berarti ente ngaku saya nggak ganteng. Gimana sih? Orang dipuji soleh, Allah ini orang soleh banget. Yang bikin dia jadi soleh siapa? Allah. Orang dipuji alim banget, pinter banget. Yang bikin dia jadi pinter Allah. Maka Allah lah yang layak sebenarnya dipuji. Hamba mah nggak layak dipuji, enggak. Hamba ini punya apa? Karena semua yang dimiliki si hamba itu diberikan oleh tuannya, maka Allah lah yang berhak untuk dipuji. Nah kalau tiba-tiba ada orang muji-muji kamu yang pujian itu nggak ada pada kamu, gimana? Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dipujikan orang itu bisa jadi nyata. Jadikan itu padaku ya Allah, gitu. Di dalam hatinya seseorang munajah kepada Allah ketika ada orang lain memuji yang dia tahu pujian itu enggak ada pada dirinya, maka Allah lah yang bisa menjadikan pujian itu ada pada dirinya. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dipujikan orang itu nyata ya Allah. Kayak ada orang datang ke rumah kamu mau utang duit, berarti nyangkanya kamu apa? Padahal maka ini ya Allah, mudah-mudahan kenyataan ya Allah, saya banyak duit ya Allah, biar kalau ada orang nyangka itu nggak nyangka doang ya. Susah loh disangka kaya itu, susah loh. Mendingan disangka melarat kan, nggak ada orang lirik, nggak ada orang negur. Oh disangka kaya itu ya Allah, tiap hari orang datang Pak ya Allah. Kalau disangka melarat terus aman nanti, nggak dilirik orang, nggak diapa-apain. Torik mau masuk juga, baik salaman doang ini, lewat gitu. Jadi kalau disangka kaya tapi nggak kaya, akhirnya obral gaharu diobral.
Itu namanya orang yang pinter gitu loh. Tapi orang yang bodoh, ketika dia dipuji sama orang, pujian itu nggak ada pada dirinya, dia seneng, dia lupa sama Allah dan menganggap apa yang dipuji orang itu benar. Ini yang orang yang bodoh yang begitu namanya. Dia nggak menyadari bahwa apa yang dipujikan itu nggak ada pada dirinya. Ya, jadi orang yang paling baik adalah orang yang selalu tahu bahwa dirinya itu tidak memiliki hak apapun untuk dipuji. Segala puji hanya milik dan untuk Allah. Tiap hari kan kamu baca Alhamdulillah. Apa maknanya Alhamdulillah? Segala puji hanya miliknya Allah. Dan pujian itu hanya untuk Allah. Jadi kalau ada orang kok dipuji, ada orang di alam, ada orang, itu semuanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah menjadikan itu pada kamu hingga kamu layak mendapatkan pujian. Allah yang menjadikannya. Ya. Insyaallah dengan hikmah ini kita diingatkan bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gampang tertipu dengan pujian orang lain. Jangan gampang besar kepala dengan pujiannya orang lain. Jangan gampang mengakui pujiannya orang lain karena kita menyadari keadaan diri kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang apa yang dipujikan orang lain itu Allah menjadikannya kepada kita karena bentuk anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا وتب علينا توبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي bil Mustafa Rasuli bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habbi alihi dada tangsi sahbi walhamdulillahi Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.